Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Arhansa dari Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan membacakan buku pengantar ilmu hukum. Beberapa topik yang akan dibahas: 1. Manusia dan masyarakat. 2. Masyarakat dan norma. 3. Hukum dan kekuasaan. 4. Dasolen dan Dasein. 5. Eigenrichting atau main hakim sendiri. 6. Sumber hukum. 7. Sistem hukum. 8. Asas dan terminologi hukum. 9. Tujuan hukum. 1. Manusia dan masyarakat. Manusia adalah makhluk dualitas, satu sisi sebagai makhluk pribadi dan sisi lain sebagai makhluk sosial. Status manusia yang dualitas membuat manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda antar satu sama lainnya. Untuk melindungi kepentingan yang berbeda-beda tersebut, manusia membentuk perkumpulan yang kita kenal sebagai masyarakat. Masyarakat dibentuk berdasarkan keluarga, suku, ras, dan lain-lain. 2. Masyarakat dan norma. Dalam masyarakat harus ada sarana untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan anggotanya agar tidak terjadi pertentangan atau konflik. Sarana tersebut menjadi patokan atau pedoman yang dinamakan norma atau kaidah. Norma merupakan sarana masyarakat untuk menjaga tatanan kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Norma kepercayaan atau keagamaan yaitu norma yang bersumber dari ajaran, kepercayaan, dan ketuhanan yang sifatnya kewajiban dan hanya sebagai larangan. Norma kesusilaan atau moral yaitu norma yang bersumber dari ajaran tentang kebaikan dan kejahatan yang sifatnya kewajiban dan sebagai acuan hidup manusia. Norma kebiasaan atau adat yaitu norma yang bersumber pada kebiasaan dalam masyarakat, misalkan dalam pergaulan masyarakat. Norma hukum yaitu norma yang bersumber pada penguasa atau kekuasaan yang berwenang dengan bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap anggota masyarakat atau negara. Catatan kritis terkait norma. 1. Norma kepercayaan dan kesusilaan bersifat pedoman pribadi setiap manusia. 2. Norma kebiasaan umum parsial yang mengatur hubungan antar pribadi manusia lahiriah dengan mengikat dan memaksa serta memiliki saksi nyata. Dan lanjut, 3. Norma hukum bersifat pedoman umum universal dan lahirlah yang bersifat perintah, memaksa, mengikat, dan memiliki saksi nyata seperti penjara. 4. Norma kepercayaan, kesusilaan, dan kebiasaan lebih menyangkut wilayah moralitas atau nilai yang ditandai adanya rasa wajib yang dilakukan oleh manusia, sedangkan norma hukum mengenai legalitas sehingga memerlukan ketaatan dari manusia. Semua norma adalah pedoman bagi masyarakat manusia guna menjaga keseimbangan dan harmoni kehidupan. 3. Hukum dan kekuasaan. Hukum sebagai kekuasaan yang diformal itulah yang kemudian dikenal dengan kewenangan dalam konteks orang atau lembaga pembentukan hukum. Hukum adalah kekuasaan yang sah. Hubungan hukum dengan kekuasaan adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hukum menciptakan kekuasaan atau sebaliknya. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, menurut M. Kusuma Attamajaya. 4. Dasolen dan Dasein. Dasolen merupakan keharusan bersifat kenyataan normatif, sedangkan Dasein merupakan kenyataan atau konkret atau peristiwa.
Dasolen memposisikan hukum sebagai entitas pasif yang akan diaktifkan oleh Dasein. Hukum dalam bentuk UU akan menjadi hidup ketika ada peristiwa hukum yang terjadi. Misalkan, pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ini adalah dasolen dan pasif akan aktif ketika terjadi peristiwa pencurian. 5. Eigenrichting atau main hakim sendiri. Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Sudikno Mertokusumo. Eigenrichting merupakan tindakan penyimpangan terhadap norma hukum, tetapi dibenarkan oleh hukum dengan alasan dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti dalam keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan UU, dan perintah jabatan. Mengapa eigenrichting dibenarkan? 1. Dibenarkan karena memiliki dasar pembenaran. Misalkan, alasan darurat atau pembelaan terpaksa. Contoh, 2 orang saling membunuh karena memperebutkan sebuah pelampung di lautan luas, atau seorang berkelahi dengan seorang pencuri hingga pencurinya tewas. 2. Dibenarkan karena memiliki dasar dibebaskan dari kesalahan. Misalkan, kejadian di luar kemampuan manusia. Seorang pegawai bank menyerahkan uang kepada seorang perampok karena ditodong senjata. 6. Sumber hukum. Sumber hukum merupakan tempat di mana kita menemukan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, Van Apeldoorn membedakan 4 macam sumber hukum, yakni sumber hukum historis, sosiologis, filosofis, teokratis atau Tuhan, kodrat atau rasio, dan historis atau kesadaran hukum, dan sumber kekuatan mengikat dari hukum. 2 jenis sumber hukum. 1. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menjadi tempat ditemukan atau menjadi rujukan materi hukum bagi pembentukan hukum. Hukum formil, yaitu sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum atau legalitas atau keabsahan. Sumber hukum formal seperti undang-undang, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Sumber hukum material dan hukum formil memiliki hubungan timbal balik. Hukum material menjadi sumber hukum formil dan hukum formil sebagai pemberi pengakuan kepada hukum material. 7. Sistem hukum. Sistem hukum adalah satu kesatuan peraturan hukum yang terdiri atas bagian hukum yang mempunyai kaitan atau interkriksi satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asas, berfungsi untuk mencapai suatu tujuan, menurut Haji Ridwan Syahrani. 8. Asas dan terminologi hukum. Lex posteriori derogat legi priori. Suatu peraturan perundang-undangan, semisal undang-undang, dianggap tidak berlaku lagi karena isinya bertentangan dengan undang-undang baru yang mengatur materi yang sama. Akan tetapi undang-undang yang baru tersebut sifatnya hanya mengesampingkan, bukan membatalkan yang lama. 9. Tujuan hukum. Tujuan dasar. 1. Ketertiban dan keteraturan, yaitu hukum harus Tujuan hukum. 9. Tujuan hukum. Tujuan dasar hukum. 1. Ketertiban dan keteraturan, yaitu hukum harus berada agar masyarakat dalam hubungan antar pribadinya
ajak, tertib, dan teratur sehingga meminimalisir konflik kepentingan antar manusia. 2. Ketentraman dan kedamaian, yaitu hukum harus mampu memberikan suasana batiniah pribadi manusia dalam masyarakat rasa aman, damai, dan tentram. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.